Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Ulil dalam channel favorit kita. Sebelumnya, pendaftaran sekolah kedinasan akan dibuka sebentar lagi, kurang lebih 2 hari lagi. Nah, teman-teman tuh pasti udah mulai persiapin ya berkas-berkas apa aja yang harus dipersiapkan. Dan ternyata masih banyak teman-teman juga yang masih kurang tahu atau masih agak belum terlalu jelas mengenai informasi tersebut. Karena banyak juga yang tanya pada kakak di WA, di Telegram maupun di kolom YouTube tentang berkas-berkas ini. Sehingga karena itulah kakak buat satu video khusus ini tentang berkas-berkas aja. Dan semoga yang kakak bahas ini bakal bermanfaat buat kalian semua ya. Oke, sebelum kakak mulai mungkin jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe biar tidak ketinggalan informasi yang bisa berguna bagi kalian nantinya. Oke, mungkin kita mulai aja dari yang pertama. Berikut adalah pembahasan tentang berkas-berkas yang diperlukan untuk pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2021. Selamat menyaksikan. Berkas pertama adalah pas foto. Nah, untuk ketentuannya adalah pas foto itu muka kita yang difoto menghadap ke depan. Mukanya itu terlihat jelas. Kemudian ukurannya itu 4x6. Lalu berikutnya latarnya itu harus merah. Kemudian format fotonya nanti, maksudnya format filenya itu harus JPG dan ukurannya itu minimal 120 KB, maksimalnya 200 KB. Nah, nantinya bagaimana cara teman-teman tuh buat file fotonya misal jadi datar merah, kemudian untuk mengkompres ukuran itu sebenarnya ada cara-caranya. Kira-kira gimana cara mudahnya? Mari kakak bahas dalam berikutnya. Berkas kedua adalah kartu tanda penduduk atau KTP ataupun surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan juga kartu keluarga atau KK. Nah, sekarang timbul pertanyaan bagi teman-teman itu, Kak, kalau semisal saya umurnya itu masih belum cukup 17 tahun dan belum bisa membuat KTP, itu bagaimana ya, Kak? Nah, jawaban tersebut telah ada di Frequently Asked Question di dikdin.go.id. Jawabannya adalah teman-teman tuh cukup mengupload atau mengunggah kartu keluarga dan juga swafotonya itu pakai kartu keluarga. Itu bisa. Lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di sini. Berkas ketiga adalah ijazah atau surat keterangan lulus (SKL). Untuk berkas ini, adik-adik itu bisa mendapatkannya dengan menghubungi sekolah masing-masing. Nah, lalu ada pertanyaan nih bagi adik-adik yang kelas 12. Kak, kalau semisal SKL dan ijazahnya juga belum keluar bagaimana? Nah, jawabannya sebenarnya kalau menurut kakak pribadi ya, dari pengalaman sebelumnya, yang pertama itu caranya adalah dengan menghubungi secara langsung dari sekolah masing-masing di kurikulum. Biasanya kalau dijelaskan secara baik-baik, dijelaskan secara bahwa kita akan mendaftar dan pendaftaran akan ditutup sebentar lagi, biasanya bakal dibantu. Atau cara kedua adalah bagi yang belum ada ijazah atau SKL-nya bisa dibantu dengan surat keterangan akan lulus atau surat keterangan aktif di kelas 12. Dan itu juga bisa didapatkan di sekolah masing-masing. Kurang lebih seperti itu ya. Berkas keempat yaitu dokumen lain sesuai instansi. Nah, dokumen ini sebenarnya bervariasi dan beda-beda tergantung kedinasan yang dipilih nantinya oleh adik-adik. Jadi baiknya teman-teman juga itu dan adik-adik harus melihat dulu dari web resmi masing-masing kampus kedinasan yang dipilih. Sebagai contoh apa ya? Rapor, kemudian ada juga surat pernyataan belum menikah, surat keterangan bebas narkoba, dan itulah masing-masing dari kedinasan pasti bakal beda-beda. Yang kakak mau tekanin adalah untuk mendaftar di dikdin.go.id ini atau pendaftaran kedinasan sebenarnya itu ada awalnya ada 2 tahap dulu. Yang pertama adalah kita buat akun. Setelah buat akun itu kita masuk ke akun tersebut atau login lalu lengkapi data atau unggah datanya. Nantinya itu kan unggah itu ya apa yang tadi yang KK, KTP dan sebagainya. Itu nanti kan bakal scan. Bisa pakai HP ataupun pakai scan juga yang ada mesinnya itu, mesin scan. Cuman untuk yang di awal tadi buat akun itu diperlukan cuman apa? Cuman pas foto, kemudian kartu keluarga, KTP,
dan alamat email aktif biasanya sih. Nah, itu aja yang diperlukan. Yang nanti sisanya itu bisa kalian lengkapi kayak begitu. Dan jelasnya jujur ya, sampai sekarang kejelasan beberapa informasi tersebut tentang dokumen-dokumen lain itu masih belum ada kejelasan dari sananya, dari situs resminya, karena belum dibuka registrasinya kayak begitu. Adapun yang ada di buku petunjuknya itu tahun 2021 kan kelihatan tuh, bisa lihat di sini ya. Nah, di sini tuh ada tentang surat pernyataan belum menikah kayak gitu. Tapi di tulisannya itu belum ada. Nah, karena itu nantinya itu kakak bakal jelasin kira-kira nanti jika ada, ataupun nanti kakak bakal update di mungkin kolom komentar jika ada tanggal 9 nanti. Yang intinya kakak bakal sampaikan dulu yang ada, dan kalian juga itu harus persiapkan dulu yang sudah pasti ada kayak begitu loh. Yang lainnya tuh bisa nanti kita sambil berjalan waktunya kita melengkapi aja kayak gitu. Nah, kayak gitu ya kurang lebih. Dan semoga aja informasi yang kakak sampaikan ini bermanfaat. Kakak mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Dan untuk jelasnya, teman-teman bisa lihat di web resmi yang kakak cantumkan di deskripsi, dikdin.go.id, kemudian dari SCCASN dan web resmi lainnya. Oke, seperti biasa, jangan lupa makan, jangan lupa berdoa. Semoga yang kalian usahakan dilancarkan, dimudahkan. Dan sampai berjumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.